Hai kawan-kawan seperjuangan semua, kembali lagi bersama gue Liliani Adiwijaya di podcast Kawan Seperjuangan episode ke-7. Dari judulnya aja udah jelas banget gue itu mau ngebahas tentang emotions. Dalam bahasa Indonesia itu emosi. Gue perlu memperjelas dulu emosi apa sih yang gue maksud. Karena di bahasa Indonesia emosi itu punya dua arti. Arti sebenarnya yaitu perasaan yang intens, bisa marah, sedih, kecewa, takut, dan lain-lain. Tapi kata emosi juga punya konotasi negatifnya yang sering kita pakai sehari-hari untuk menggantikan kata marah. Kan kalau kita lagi marah-marah gitu biasanya terus orang ngingetin kan, jangan emosi dong gitu kan. Nah padahal arti sesungguhnya emosi adalah perasaan yang intens ya, jadi nggak cuma marah. Jadi emosi yang mau gue bahas adalah berbagai macam perasaan yang intens itu tadi gitu. Gue itu udah nulis naskah episode 7 ini dari bulan lalu sebenarnya. Cuma I didn't feel like to record it right away karena gue masih nggak srek gitu loh sama naskah gue sendiri. Gue merasa bahwa gue butuh lebih paham lagi tentang emotions yang gue rasain sendiri gitu. Gue nggak tahu apakah kalian semua, mungkin ini bisa menjadi pertanyaan pembuka ya di episode ini. Kalian semua bisa nggak sih dengan mudah mendeskripsikan atau sekedar mengerti kalian tuh sedang ngerasain apa sih saat ini? Kalau bisa itu bagus banget sih. Ya orang normal itu memang punya emosi dan bisa merasakan emosi tersebut gitu. Jadi kalau lagi sedih kalian bisa ngerti kalau kalian tuh lagi sedih, atau kalau lagi kecewa ya kalian tuh ngerti kalian lagi kecewa nih kayak gitu. Dengan kata lain kalian bisa merasakan dan memahami perasaan kalian sendiri. Nah buat gue itu bukannya gue nggak bisa, tapi buat gue itu sulit. Dan ini beneran ya, ini bagian dari diri gue yang baru gue temukan gitu. Gue pengen share ini ke kalian semua, ya karena why not gitu, kenapa enggak. Mungkin berguna buat kalian. Singkat cerita, gue itu habis sesi konseling psikologi karena gue punya tingkat stres dan anxiety yang tinggi, yang cukup berpengaruh ke kesehatan fisik gue gitu. Jadi kalau kalian pernah stres misalnya, terus karena stres itu sampai sakit kepala atau mah kalian kambuh, dan itu ya yang gue alami. Terus kalau dicek ke dokter itu there is nothing wrong with your head or stomach or whatever. Itu sudah menjadi tanda bahwa kalian harus memperhatikan kondisi mental kalian. Jadi lanjut ya, dari sesi konseling itu gue baru sadar bahwa gue punya emotional numbness. Ya, belum parah sih katanya. Jadi emotional numbness itu adalah kondisi di mana kita nggak bisa merasakan perasaan atau emosi yang seharusnya kita rasakan. Saking nggak bisa ngerasain emosi-emosi itu, contohnya aja kalau gue habis nyelesain satu project besar, terus bos gue memuji gue gitu, gue akan kayak, oh ya udah gitu, nggak ada perasaan seneng, nggak ada perasaan bangga, sampai bos gue itu nanya, kok lu nggak seneng sih? Bagus kan hasilnya? Sampai kayak gitu ya. Tapi ketika gue tiba-tiba ada satu problem yang cukup menekan, gue jadi meledak-ledak gitu. Kayak bisa sedih tuh sedih banget, atau marah tuh marah-marah mulu gitu. Dan berlarut-larut. Nah, ini tuh ada penjelasannya kenapa bisa kayak gini. Kata psikolog gue, emotional numbness ini tuh bisa banget terjadi ketika kita terbiasa memendam semua emosi yang kita rasakan. Lama-lama jadi numb, kita nggak bisa ngerasain apa-apa. Padahal emosi itu kayak masalah ya. Kalau dipendem itu sebenarnya kita cuma ngegeletakin gitu aja. Jadinya ketumpuk. Dan ketika ada hal yang trigger, biasanya dalam bentuk masalah atau tekanan gitu ya, terus meledak deh kayak bom waktu gitu. Nah, kalian pasti banyak yang bertanya-tanya kan, kenapa sih kok emosinya dipendem-pendem? Kenapa nggak dikeluarin aja?
Ya, ini tuh bukan gue yang mau memendam atau sengaja gue pendem-pendem, itu enggak. Jadi gue secara tidak sadar selalu deny emosi yang gue rasakan. Itu secara nggak sadar, itu udah otomatis gitu. Dan setelah dicari-cari, kenapa gue menolak emosi gue sendiri? Itu karena selama ini gue berpikir bahwa semua yang gue rasakan itu salah. Jujur ini topik yang cukup berat sih untuk gue bahas, tapi gue yakin kalian yang dengerin bisa mendapatkan sesuatu lah dari episode kali ini. Seperti kata pepatah, gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Kenapa gue sampai merasa semua yang gue rasain itu salah? Ada alasannya. Intinya gue sering menerima penolakan ataupun judgement dari orang-orang lain di sekitar gue tentang perasaan gue. Dari jangan seneng dulu, cuma menang lomba. Atau kenapa kamu sesedih ini sih, cuma masalah ini doang? Atau lu tuh mungkin yang terlalu baper atau insecure. Jadi gue merasa gue gak seharusnya merasa senang pas gue achieve something. Gue gak seharusnya merasa sedih ketika gue ada masalah. Gue gak boleh merasa insecure terhadap diri gue sendiri. Itu semua salah. Gue di sini gak menyalahkan siapapun. Gue sadar bahwa gue bertanggung jawab atas emosi gue sendiri. Atas apa yang gue rasakan dan gue pikirkan. Bisa dibilang sebenarnya ini salah gue sendiri ketika gue mulai ikut-ikutan menghakimi perasaan atau emosi-emosi gue sendiri. Tapi gue gak mau menyalahkan diri gue sendiri berlebihan. Justru gue mau berterima kasih sama diri gue yang sudah bersedia untuk membuka diri, untuk bisa gue kenali lebih lagi gitu. Dari sini gue belajar 2 hal penting perihal emosi. Pertama, kita itu manusia. Kita berhak punya emosi. Kita harus menerima emosi kita, mempelajarinya, dan selayaknya sebuah masalah menyelesaikannya dengan menyampaikan, mengeluarkan, ataupun menyalurkan emosi-emosi kita. Contoh aja, ketika kita kecewa, ya terima kita itu lagi kecewa. Terus kita bisa ajak diri kita sendiri diskusi. Kenapa kok kecewa? Karena gagal. Iya, gagal itu emang rasanya gak enak, mengecewakan. Nanti di lain kesempatan kita coba lagi. Atau dalam hubungan interpersonal, kita kecewa karena orang lain mengingkari janji. Ya komunikasikan juga ke orang itu. Gue kecewa karena lu ingkar janji. Tapi ingat, dalam hubungan interpersonal, orang lain adalah hal yang gak bisa kita kontrol. Jadi tugas kita adalah menyampaikan dan menjelaskan perasaan kita. Tentang gimana orang itu merespon, entah menerima atau menolak perasaan kita, ya itu tugas mereka. Apapun perasaan kita, itu yang kita rasakan, terlepas dari apapun respon orang lain. Hal kedua perihal emosi. Ketika gue mulai bisa kembali merasakan emosi-emosi gue sendiri dan memberi perhatian lebih tentang apa yang gue rasakan, gue jadi lebih memperhatikan perasaan orang lain juga. Gue lebih berhati-hati. Buat gue sekarang, one's feeling really matters for that person. Apapun perasaan seseorang yang mereka sampaikan ke gue yakin itu sangat penting untuk mereka. Gue tidak punya hak untuk menghakimi, apalagi menyalahkan perasaan orang lain. Contoh aja, ada temen gue yang curhat ke gue. Gue udah minta izin nih untuk gue share di sini. Jadi dia baru diberhentikan dari pekerjaannya. Dia cerita dia sedih banget dan grievingnya ini cukup panjang dari beberapa minggu sampai berbulan-bulan. Dia bilang cuma gue doang yang gak bosan-bosan denger ceritanya. Teman-teman dia yang lain udah bosen dan bahkan bilang, lu tuh ngapain sih sedih mulu? Lu tuh harusnya udah move on cari kerjaan lain. Gue sih melihatnya, gue itu kan tidak benar-benar ada di posisi dia ya, sedetail-detailnya.
Gue bisa juga bilang, ya kalau gue sih sekarang udah cari kerjaan baru. Tapi buat teman gue ini, mungkin perusahaan tempat dia bekerja itu perusahaan impian dia. Atau kalau gue bekerja untuk aktualisasi diri, dia mungkin bekerja untuk menghidupi keluarganya. Jadi, apakah gue berhak ngejudge bahwa dia seharusnya tidak sesedih itu? Atau harusnya sekarang udah move on dan cari kerjaan baru? Gue gak lebih tahu dirinya ketimbang dia sendiri. Dan ini tuh baru contoh kecil antara kita dan teman-teman kita yang sudah sama-sama dewasa lah ya, dan paham kalau kita punya tanggung jawab atas emosi kita masing-masing. Gimana kalau hubungan ini tuh adalah hubungan antara orang tua dan anak. Mungkin ini sedikit tentang parenting. Gue belum menikah dan belum punya anak, jadi belum pernah menjadi orang tua. Tapi gue adalah seorang anak. Mungkin ada beberapa orang tua yang ketika anaknya pulang ke rumah membanggakan pialanya, dia ranking 1 di kelasnya misalnya, terus respon orang tuanya, jangan seneng dulu. Kalian pasti ada yang bingung, shock, gak bisa relate. Tapi ada orang tua yang seperti ini. Tujuan mereka sebenarnya mungkin supaya anak ini gak cepat puas sama keberhasilan. Tapi anak ini jadinya setiap kali dia achieve sesuatu, dia jadi, oh gue gak boleh seneng dulu. Nanti dia jadi lulusan terbaik di kampusnya, dia mikir, oh gak boleh seneng dulu. Nanti dia udah sukses di pekerjaannya, ya tetap dia mikir, oh gue gak boleh seneng dulu. Pertanyaan gue adalah, kapan dong nih anak boleh seneng? Sampai mencapai apa? Tapi tujuannya memang baik. Cuma mungkin caranya bukan dengan menyuruh anaknya untuk gak merasa senang atau dengan gak memberikan pujian apa-apa ke anak itu. Tapi mungkin bisa dengan mengganti fokus apresiasinya misal. Jadi yang dipuji itu bukan hasilnya tapi prosesnya. Contohnya nih, oh hebat ya kamu, pasti kamu udah belajar giat banget sampai bisa ranking 1. Dengan begini anak ini tetap merasa dihargai. Perasaan senang dan bangga atas dirinya itu diterima. Dan sekaligus anak ini ngerti bahwa dia bisa ranking 1 karena usahanya. Gue bukan orang tua ya, dan bukan ahli parenting. Jadi kalau contoh gue ini tidak berkenan di hati kalian yang sudah menjadi orang tua, gue minta maaf. Sekali lagi, gue di sini tidak menyalahkan siapapun. Gue justru berterima kasih banget sama orang-orang yang ada ataupun pernah ada dalam hidup gue. Gue yakin tujuan semua orang tua, teman-teman ataupun orang-orang terdekat kita itu baik. Dan ingat, kita bertanggung jawab atas emosi kita sendiri. Thank you ya buat kalian yang udah dengerin podcast ini. Semoga sharing gue di episode ini berguna. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan selamat berjuang.